Hati-hati dengan ular yang satu ini ya teman-teman. Dia bisa lebih kejam dari ular-ular berbisa tinggi lainnya. Si ular cantik ini bisa sangat sadis ketika menggigit manusia. Hati-hati teman-temanku semua. Bertualang di area perkebunan adalah hal yang menyenangkan bagi saya. Dan kali ini saya ditemani oleh motor tuaku yang lumayan masih bisa ngebut sedikit demi sedikit, meskipun napasnya terkadang pengap. Kali ini saya bertualang di area perkebunan. Entahlah apa yang akan saya temukan. Semoga hari ini saya beruntung dan bisa menemukan satwa kebun yang unik. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman, karena di video kali ini saya akan memberikan informasi penting buat teman-teman semua dan keselamatan teman-teman semua. Oke, kita langsung gas. Belum jauh saya melangkah dan baru saja saya turun, sudah terdengar suara jeritan kodok yang sedang dimangsa. Entahlah siapa pemangsanya, saya juga belum tahu pasti. Nah teman-teman, jadi saya baru saja turun dari itu motor ya. Saya sudah mendengar suara anak kodok sedang dimangsa. Sebenarnya ini bukan suatu yang baru buat saya ya, karena setiap saya turun ke kebun pasti ada suara ini. Tapi kali ini saya penasaran, siapakah pelakunya? Siapa tahu ularnya belum pernah saya jumpai di sebelumnya. Dan dia ada di sini teman-teman. Dia ada di ini apa, tanah yang pecah ini. Langsung kita bongkar saja ya. Wow, ini teman-teman, ularnya. Wow, ini adalah ular picung ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah si ular rumput. Habitatnya dia menempati area yang berumput ya, di rerumputan. Dan ini adalah pertama kalinya saya menemukan si ular picung ini. Oh ya teman-teman, ini adalah si ular yang memiliki dua keunggulan dari ular-ular lain. Dan dia ini berbisa tinggi ya teman-teman. Dia mempunyai bisa dan racun. Kita bisa lihat di ini ya, di di bagian leher ya, di bagian atas ini terdapat warna yang cantik, warna merah, kuning, hitam, dan disitulah dia menyimpan racun. Jadi dia ini makanan kesukaannya adalah kodok beracun ya. Dia ini salah satu ular yang bisa mengolah racun yang dihasilkan dari mangsanya. Kodoknya ini terjepit, kita bantu biar dia lebih mudah. Ini dia terjepit ya. Oke, saya bantu untuk mengeluarkannya. Oh, lihat. Wow, warnanya cantik sekali. Oh ya teman-teman, jadi si ular ini akan mengolah racun dari setiap mangsanya. Jadi si kodok buduk itu ya, kan kulitnya itu beracun ya.
ada gelembung-gelembung dan itu mengandung racun. Jadi dia bisa mengolah racun tersebut untuk disimpan di bagian leher bagian atas ini, di warna yang cantik ini, warna kuning merah ini ya. Ketika merasa terancam, racun yang dihasilkan dari makanannya itu akan dia keluarkan untuk apa namanya, sebagai apa ya, perlindungan kedua dari mangsanya. Jadi ketika mengenai luka ataupun ketika mangsanya itu mulai menggigit, jadi racun itu akan bekerja lebih dulu ketika si ular picung ini belum sempat menggigit mangsanya. Dia masuk, kita bongkar lagi. Nah ini teman-teman, jadi tanahnya tuh lembek karena memang ini adalah habitat untuk si ular cantik ini ya. Dia suka di tempat-tempat yang super dingin. Nah, sebenarnya ular ini tuh pemalu, pendiam dan pemalu. Dia jarang sekali menggigit. Dia lebih suka diam daripada kabur ketika bertemu manusia, kecuali kita mengganggunya. Ya, dia sudah selesai makan teman-teman. Nah ini kebiasaan ular, setelah dia selesai makan itu dia akan menggesek-gesekkan bagian moncong mulutnya ya ke tanah. Mungkin kalau kita sih pakai tisu ya, tapi dia ini menggesek-gesekannya ke tanah. Lihat badannya mulai ini ya, terlihat lebih gemuk setelah memangsa kodok. Ya teman-teman, efek dari gigitan ular ini adalah, jadi si penderita gigitan akan mengalami pendarahan di dalam ya, di dalam organ tubuh. Jadi si penderita gigitan nanti akan mengeluarkan darah dari telinga atau dari hidungnya ketika tidak segera ditangani secara serius ya, secara medis. Si ular picung ini dia tadinya tergolong di keluarga Colubridae, tapi setelah peneliti menemukan hasil yang berbahaya bagi ular ini, jadi si ular ini digolongkan ke golongan Natricidae atau Natricinae. Teman-teman, kiranya cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Waspadai ular ini karena dia sangat sadis dan kejam ketika menggigit manusia. Harap selalu berwaspada ya buat teman-teman semua yang belum pernah atau takut, atau lebih tepatnya tidak pernah berinteraksi dengan ular. Jangan sembarangan memegang ular ya, karena dia sudah pasti akan menggigit ketika pertama kali kita sentuh. Dan buat teman-teman semua, lebih baik bunuh saja ketika menjumpai ular di dalam rumah. Itu adalah langkah paling tepat untuk keselamatan kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman semua. Hari semakin sore, burung-burung pun mulai pulang ke sarangnya setelah seharian bertualang mencari makanan. Ya teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.